Jadi anak-anak kita ini dibawa ke lingkungan yang lebih baik, eksklusif, perilakunya langsung meredah. Itu salah satu manajemen kepala sekolah itu tadi. Pagi, salam sejahtera. Terima kasih Pak Fatya, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batam, sudah hadir di acara Metro Forum. Satu itu per 3 Januari tahun 2022. Sebelumnya saya berada di SMA Negeri 5 Batam, daerah Sagulung, kurang lebih 5 tahun lah sejak perpindahan ke provinsi. Ya, SMA beralih ke provinsi dari tahun 2017. Baik, masalah PPDB, kadang-kadang saya aneh juga, bertanya-tanya juga ya. Kenapa kok bisa terjadi setiap tahun begitu? Permasalahannya apa? Daya tampung yang kurang, ya. Kemudian pemaksaan kehendak supaya masuk sekolah favorit. Nah, sebenarnya kasus PPDB ini sudah diurai, sudah dicari solusinya sejak 2017 yang lalu sudah dimulai yang disebut dengan zonasi, gitu ya, jalur zonasi. Ya. Jadi jalur zonasi itu sudah ada aplikasi dan sistemnya yang dibuat oleh kementerian. Ya. Nah, pada saat itu sudah ada jalur, misalnya jalur zonasi itu zonasi itu artinya penerimaan wilayah sekitar yang dekat dengan sekolah. Kan begitu. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar sekolah anak-anak tidak perlu jauh-jauh ke sekolah dengan perhitungan mungkin biaya, ya kan? Ya. Kemudian keamanan, keselamatan berkendaraan dan lain-lain yang mungkin seperti itu pertimbangannya. Sehingga zonasi itulah yang lebih cocok, ya. Anak-anak terdekat dengan sekolah dapat masuk. Karena sebelumnya itu ada beberapa sekolah yang disebut dengan sekolah favorit, ya kan? Sehingga keterbatasan anak yang ada di lingkungan sekolah itu yang terdekat itu terhambat, tidak bisa masuk, kan begitu. Nah, dari permasalahan-permasalahan itu sebenarnya sudah menunjukkan itikat pemerintah untuk penerimaan siswa itu merata tanpa melihat status anak itu sendiri, apakah anak pintar atau anak dalam kapasitas di tes segala macam, tidak. Jadi mentiadakan tes semuanya, ya kan? Nah, lalu zonasi dah kita terapkan dari 2017. Nah, terakhir ini ya sudah dikatakan oleh pemerintah tidak ada sekolah favorit, kan begitu. Yang pertama, tidak ada sekolah favorit. Kedua, anak yang berada di sekitar sekolah itu dapat tertampung, ya kan? Tidak tersingkirkan oleh anak-anak dari luar. Karena sekolah itu kan sudah dihitung dari awal. Bagaimana menerima siswa itu? Jadi dilihat dari RDT-nya, rencana daya tampung. Nah, kan begitu. Nah, masing-masing sekolah kan memiliki rencana daya tampung yang berbeda-beda. Nah, contoh seperti SMA Negeri 1 Batam. Kita ini sekarang ini kondisi siswa, jumlah kelas 12 itu sudah ada 14 kelas. Jumlah kelas 11 itu 13 kelas. Nah, yang terakhir masuk itu 14 kelas juga. Sekarang ini saya sampaikan 41 rombel, rata-rata satu kelas dihuni 48 sampai 50 kelas. Jadi bisa dikalikan berapa jumlah siswanya. Jadi total siswa kita saat ini 1.822 siswa. Nah, tapi bagaimana kita menyikapi ketersediaan itu tadi? Kesediaan kelas itu cuma ada berapa? Kita hanya punya 27 kelas yang efektif, ruang teori yang belajar. Nah, sisanya gimana? Yang gitu. Nah, sesuai RDT tadi, kembali kepada RDT. Jadi setiap tahun kita sudah diskusi dengan dinas, ya dinas terkait bahwa kita sekolah itu memiliki daya tampungnya berapa. Kita usulkan. Nah, kemarin itu RDT kita mulanya kita cuma bisa mengusulkan 5, tapi kepala dinas bilang nggak mungkin 5. Ya gimana, kelas kita nggak ada sebenarnya. Ya udah dibuka 8. Ya akhirnya kita buka yang daya tampung 8 itu. Artinya 8 itu nanti kapasitas maksimum bisa sampai 40, kan begitu. Nah, setelah diterapkan seleksi secara sistem tadi online, ya kita buka yang online, RDT sesuai online aja kita buat. Nah, sudah tersaring lah itu. Kan rata-rata kalau menurut daya tampung sekolah itu 36 cuma. 36 itu ideal, ya kan? Ideal itu sudah sesuai dengan permen tentang jumlah siswa per kelas. 36 cuma, ya kan? Saya masih ingat ketika saya masih di SMA 1, saya kan juga mantan guru SMA 1 dulunya. 36 itu paling susah nyari siswa ini dulu. Dan paling banyak itu cuma 3, setiap tahun cuma 3, ya kan? Nah, tapi sekarang
nggak susah lagi, berlebih-lebih, berlimpah-limpah kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Permasalahan muncul. Anak masih banyak tak tertampung. Jangankan anak luar, kita dari zonasi wilayah Sekupang aja misalnya, itu masih banyak juga yang belum tertampung. Ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa masyarakat mau ke sekolah negeri? Kan begitu? Ya. Nah, di swasta kan banyak juga. Sebenarnya secara keseluruhan sudah dianalisis dan sudah kita diskusikan bersama dengan Dinas Pendidikan. Kita tuh nggak ada kekurangan lokal. Murid kita ini semuanya tertampung belajar di sekolah, asalkan orang tua mau anaknya bersekolah di swasta, kan begitu. Yeah. Nah, tapi kan karena ya maklum lah, mungkin karena masalah COVID, ya kan, banyak orang tua juga terbebani dengan biaya di swasta yang lumayan besar lah kalau di Batam ya. Saya dengar tuh biayanya 500 sampai 1,5 juta satu bulan. Nah, dan lebih enak lagi, nah, kalau yang di SD SMP kan mereka gratis. Nah, itu kan juga daya tarik. Makanya masyarakat ingin ke negeri. SMA gimana? Walaupun bayar SPP cuma 135 per bulannya, ya masih bisa lah kan. Terus ya ada kebijakan dari perintah dari kepala dinas. Ya udah, kalau anak tak mampu bebaskan. Kan kita juga kemarin ada bantuan dari provinsi untuk membebaskan anak-anak yang tidak mampu. Catatan dicari dapodik penghasilan orang tua di bawah 1,5 juta. Ya itu apa namanya 1,5 juta ke bawah, mereka dibebaskan. Nah, udah itu kita laksanakan. Ya, akhirnya juga jumlah siswa banyak. Nah, kembali ke situasi di SMA 1 nih. Ketika semua daya tampung RDT tidak terpenuhi, masih banyak yang belum tertampung. Ya, kita tentu menunggu arahan instruksi. Nah, bagi yang tak sabar dan tidak tahu ya gimana, kemana-mana tuh itu masalahnya kan. Ya, bisalah mengadu kemana-mana. Dan juga ya kawan-kawan kita di media tentu menyampaikan aspirasi orang tua kan, anak saya belum masuk gini kan, belum diterima. Ya ini jadi ribut, menjadi kayak memperkeruh suasana gitu ya. Tapi tidak itulah tujuannya ya. Saya yakin pihak media semuanya ingin menyampaikan apa keinginan masyarakat. Saya yakin begitu. Nah saya gitu. Gini Pak, saya kan orang tua, ya. Saya nyekolahkan anak juga. Saya kepengen tahu soal zonasi ini. Ya. Kita kan sudah masuk zonasi. Apakah itu ada kewajiban sekolah menerima siapapun anak yang sudah ini masuk entah SD, SMP, SMA, yang masuk zonasi itu? Masalah anak yang harus diterima zonasi, emang kewajiban kita menerimanya. Ya, mereka tidak punya kita tidak punya hak menolak. Apa dasar kita menolak? Mereka tinggal di wilayah situ kok, kan gitu. Iya. Cuma masalahnya daya tampung saja. Nah, jadi kalau daya tampung yang kurang, apa yang harus kita lakukan? Ya begitu. Iya. Tentu harus membangun, mau tidak mau. Jadi itulah kelemahan sistem zonasi. Nggak bisa apa adanya lalu, ya masalahnya begitu. Kewajiban pemerintah menerima anak yang berada di sekolah itu. Ini udah hak dia kan begitu. Sekarang daya tampung kita cuma taruhlah saya terima cuma 300 orang. Iya kan? Kita terima 300 orang. Baru jarak, kan dihitung jaraknya. Jarak 300 meternya udah penuh kayak mana tuh? Masih ada jarak 500 lagi. Sementara sekolah yang ada di wilayah itu hanya misalnya kita yang di sekitar kita SMA 4, SMA 24 kan dekat tuh. Tapi di untuk sekitar kita saja kan jaraknya sekolah kita taruhlah dia jarak 500. Sementara 300 sudah penuh. Mereka ke SMA 24, ke SMA 4 tak masuk. Tak terjangkau ke sana, atau mereka SMA 4-nya udah penuh juga jaraknya. Ini penuh, lalu gimana? Apa tindakan kita? Mana yang lebih diutamakan? Kan ada presentasinya. Misalnya zonasi berapa persen? Semuanya sama, punya prioritas yang sama. Cuma begini, taruhlah tadi pertama jalur zonasi ya. Zonasi itu kan kurang lebih 60%. Jalur jalur prestasi 15%. Jalur afirmasi 15%, jalur perpindahan orang tua 5%. Kan itu yang dibuat. Coba kalau kita coba 300, kita bagi ya 15% dari 300 berapa? Untuk prestasi itu 45 orang cuma. Sementara yang masuk ke SMA itu kan dari semua wilayah pingin, karena ini sekolah favorit kan gitu pinginnya. Di pandangan orang tua sekolah favorit kan gitu. Dari seluruh daerah. Lalu yang afirmasi
45% juga, 15% juga ya, berarti kan 45 juga. Nah, udah 85 dari itu. Lalu perpindahan orang tua kurang lebih cuma 5% kurang lebih 15-an orang aja. Itulah cuma formasi yang tersedia gitu. Karena kita ngumpul 300. Iya. Nah, zonasi ini karena hitung jarak tadi. Nah, itu jarak. Dan di luar apa tadi? Prestasi, non-akademik, akademik itu pun bagi dua juga yang 45 tadi. Iya kan? Nah, dibagi dua juga itu yang 45. Dari pemerintah dan bagian dari sekolah untuk menerima siapapun selama itu dizonasi gitu kan. Betul. Nah, yang terjadi kan baru gelombang pertama saja sudah gagal, itu kan sudah mulai demo tuh. Iya. Gelombang 2 dia pernah dizonasi. Iya, gelombang 2, 3. Maksud saya biar tidak terjadi akhirnya demo-demo dan itu nanti jadi lahan politik gitu kan. Kan politis itu nanti akhirnya. Seperti apa sikap orang tua mestinya melihat seperti itu? Pertama, hak saya juga kok. Taruhlah rumah saya terdekat, ya nasib kami aja agak jauh sedikit dari sekolah. Gitu Bapak, dekat. Kami kurang 1 meter aja dari Bapak, kan gitu. 1 meter aja jaraknya. Kan udah penuh tadi kan? Pas 300 meter, terima. 301, 302 gimana coba? Itu beda aja cuma. Hanya logika kita aja yang bermain. Kok nggak diterima sih? Ya saya mau ke sana juga jauh. Taruh ke sekolah sebelahnya gitu ya. Oh, semakin jauh lagi. Makin jauh karena yang sebelahnya juga ada penuh juga kan di situ juga. Karena jumlah siswa di suatu tempat itu kan tidak menentu. Apalagi wilayah padat. Nah, kita ketahui aja, saya juga seperti di SMA 5 saya pernah alami wilayah padat. Ya kan pasti jauh 5 meter udah penuh. Sementara 1000 meter masih ada itu di belakang. Kan dia mau juga awal-awalnya dulu. Nah, tapi kita sikapi dengan baik. Yang penting orang tua paham dan kita memang ya saya katakan saya selalu menerima suara orang tua. Pak, tolong anak saya. Ya udah kita kumpulkan, tapi sabar. Itu aja. Cuma ingat, sekolah ini kan bukan negeri aja. Ya, dengan zonasi belakangnya semuanya kan sekolah swasta pada menjerit. Iya. Nah, sekarang bagaimana juga kita itu. Tapi kalau tidak zonasi, Pak, ya rasa keadilan lebih tidak ada lagi. Apa? Saya ini sekolah SMA, ini saya di sampingnya, anak saya nggak keterima sini. Ya itulah makanya dimunculkan zonasi. Ini serba salah kita kan? Kan lucu. Sampingnya sekolah tapi jauh sekolahnya. Tapi dulu kan nggak masalah. Saya dulu Pak SMP aja sampai jauh sekali gitu. Tapi karena masih nilai saya masuk, saya tetap aja ke situ gitu. Walaupun mungkin susah tuh seperti apa. Itu kebetulan yang rumahnya jauh, Bu. Kalau yang rumahnya nggak ada yang dekat. Tapi kan karena SMP itu favorit dan sesuai dengan nilai kita. Kan begini Pak. Kita udah katakan sekolah itu kan berkembang sesuai dengan usianya. Iya begitu. SMA 1 kan memang sudah dari awal. Tentu alumni SMA 1 sudah terbaca kemana-mana. Iya kan? Telah jadi apa. Sementara ini sekolah yang bontot baru dibangun. Sementara di yang sekolah yang baru dibangun fasilitas kurang. Betul ya, 24 pertama berdiri kan tidak diapa orang. Nah kita lihatlah situasi 24 saat ini. Masih belum selesai. Di daerah Sekupang sana. Iya kan? Belum selesai itu, masih dalam proses. Nah sekolah baru yang kita buka SMA 27, 28. Nah, alhamdulillah SMA 27 ada sekolah tempat menumpang. Itu kelasnya baru 2 lokal aja baru dibangun. Ketidakmampuan pemerintah untuk membangun Rumwell atau RKB atau sekolah baru yang lebih besar. Ya, semuanya sekolahnya udah memenuhi syarat. Syarat 1, kepala sekolah sudah memenuhi syarat diangkat jadi kepala sekolah. Kan begitu? Guru sudah memenuhi syarat diangkat jadi guru. Kompeten. Minimal kan S1 semua. Kemudian yang jadi masalah sekarang ini fasilitas belajarnya lengkap apa tidak? Bapak sudah pernah mengunjungi beberapa sekolah yang terakhir yang baru dibangun? Belum. Kan masih minim, ya kan? Nah, masih minim kelas. Nah orang kan tidak mau, nggak yakin masuk sekolah yang kelasnya aja nggak ada, gimana? Apalagi masih menumpang. Masa aku SMA masih numpang di SD? Ya kan? Masa aku SMA numpang di SMP? Malu dong. Nah, sama ada di kelasnya kayak gitu. Ini yang jadi pertimbangan orang tua barangkali ya. Ya, dan ini kan problem yang mestinya dijawab oleh pemerintah gitu. Dana pendidikan, APBN, APBD 20%. Ya. Bahkan kayaknya lebih kan, kata Bang Ubah. Ya, kita memang dapat informasi bahwa pendidikan itu 20%. Tapi setelah kita kaji ke dalam, 20% itu tuh apa? Termasuk gaji guru, termasuk tunjangan guru. Iya kan? Pokoknya semua yang berhubungan pendidikan. Pokoknya pendidikan, gaji, fasilitas, apa segala macam lah, termasuk pembangunan, udah include sana semua. Jadi begitu diurai,
bingung juga kan gitu. Jatah pembangunannya melalui DAK itu juga kurang kan begitu. Itu informasi yang kita terima gitu ya. Yang tidak boleh itu terutama dalam rehab. Rehab ringan aja yang boleh. Rehab sedang pun tidak boleh. Apalagi rehab berat. Itu rehab. Apabila kita melakukan rehab sedang, anggarannya besar sedikit itu salah. Itu yang bos ya? Ya, dana bos. Jadi peruntukan bos itu apa? Ada 9 poin item di situ. Jadi begini, sesuai dengan 8 standar ya. Standar kita itu ada standar isi, standar kelulusan, kemudian standar proses. Itu khusus untuk kurikulum. Nah, dana bos itu digunakan untuk itu. Standar isi, ya kurikulum, pelatihan guru-guru, apa semua untuk perlengkapan proses belajar mengajar, media, itu. Kemudian masuk standar guru. Guru harus kita berikan pelatihan juga. Nah, kalau jumlah guru di sana ada 50-60 orang, ya minimal 1 tahun kalau saya ya merencanakan 1 semester itu guru mendapatkan 3-4 kali in-house training. Nah, minimal supaya mengupgrade mindset juga cara belajar proses belajar mengajarnya. Kan begitu. Saya mengalokasikan seperti itu. Nah, kita 1 bulan itu hampir 140 sampai 150 juta. Untuk biaya operasional itu, untuk pengeluaran itu. Nah, kan? Nah, kalau udah 10 bulan, kan hampir 2M juga. Jadi, makanya bos tadi kan biayanya untuk lain lagi itu. Ya. Dana bos nggak boleh digunakan untuk itu. Nah, kegiatan-kegiatan luar nggak boleh, hanya internal saja. Tapi penambahan rombel sehingga siswa masuk banyak di situ, itu tujuan akhirnya adalah biar bosnya dapat besar. Ya. Karena bos kan dihitung dari persiswa. Ya. Jadi begini Pak. Saya percaya itu kan orang luar seperti itu, hitungan angkanya. Untuk jumlah murid, itu berapa duit masuk, pastilah. Sekarang 1 sekolah 5M, pasti dapatnya banyak. Jangankan 5 kelas, 6 kelas, 10 kelas bisa dibangun, gitu. Itu kalau biaya 1 kelas itu 500 juta. Sekarang kan bangun 1 kelas itu rata-rata kan 250 sampai 350 juta. Nah, makanya saya bilang, sebenarnya 1 tahun dana bos sudah bisa dipakai, tapi kan nggak boleh. Nah, pembiayaan bos itu apakah udah ada, saya katakan tadi ada kurang lebih 9 item gitu kan, dan tidak boleh digunakan untuk rehab sedang aja nggak boleh, apalagi bangun. Nah, terus tadi ada tudingan ya, wajar saja, saya bilang wajar saja tudingan orang tua masyarakat bahwa bos itu selalu dipantau. Terus kita yang menerima, padahal kita tadi terpaksa menerima kan. Jadi seolah setelah itu tendensi kita itu, wah semakin banyak siswa biar dapat banyak bos kan gitu. Sebenarnya kita nggak juga pengen banyak bos, capek juga membelajarkannya kan gitu. Karena kalau begitu tersisa kan dikembalikan lagi. Belanjanya terikat semuanya, harus ini. Tapi buktinya Pak, padahal sudah jelas ada hanya 9 item yang boleh dibelanjakan oleh bos. Bahkan beberapa kali ada pelatihan bagaimana cara penggunaan bos, bendahara macam-macam kepala sekolahnya. Tetapi kok masih ada kepala sekolah yang terjerat kasus bos ini. Makanya saya bilang itu kan terpulang kepada pribadi masing-masing. Makanya dia bilang sekolah itu kan maju berkembang, terutama sekali kan pimpinannya kepala sekolah, karena dia punya hak leadernya dan dialah yang memutuskan apa yang harus dibeli, kan begitu. Ya, saya mudah-mudahan berdoa jauh dari itu kan gitu ya doa ya. Amin. Tapi ya kita selalu setiap tahun disorot, ya sudah itu juga bagian koreksi kita, juga hati-hati ya kan. Betul. Ya sedikit zaman dulu gaji tapi pengabdian lebih ikhlas ya kan. Ini Pak pertanyaan Pak, masalah komite sekolah Pak. Nggak tahu ada apa dari pihak sekolah. Kita ada komite sekolah di sekitar sekolah kita, saya sebutlah dulu SMP yang inilah. Mulai berdiri sampai sekarang, ketua komite sekolahnya itu terus. Memang dapat honor nggak gitu? Jadi pertanyaannya gini Pak. Berarti anaknya banyak. Pertanyaan gini Pak, apa dasar dia terus dia menjadi komite sekolah pertama? Kedua, apa keuntungan dia sampai saat ini terus komite sekolah apa? Ketiga Pak, apa nggak ada tindak lanjut daripada pihak sekolah sebagai wadah mengumpulkan guru-guru gitu Pak? Jadi Bapak sering nengok TikTok itu sering bilangnya siapa yang salah? Kita selalu bertanya siapa yang salah gitu kan? Pada intinya komite itu sudah ada permennya, permen tahun 2017 nomor 75. Jelas itu kedudukan komite, berapa lama komite itu menjabat,
paling lama itu 3 tahun. Salah saya di komite kan juga. Berarti ini udah salah dia, Pak ya? Saya bilang siapa yang salah? Iya. Gitu. Ada aturannya. Dan komite itu sudah jelas itu apa yang tidak boleh dilakukan oleh komite, ya kan? Jadi karena di situ ya kita kembalikan saja ke permennya. Tapi komite ini banyak yang membaca itu. Kembalikan saja ke permen itu tadi. Oh gitu. Nah, coba cek aja sekolahnya. Kita kan nggak tahu kan. Keuntungannya mungkin Pak dia kan. Ya kita kan nggak tahu karena sekolah saya tidak begitu. Dan tersandra juga dengan titipan gitu. Dan Bapak pernah mengalami tidak? Ini bahasa yang dipakai itu saya nggak tahu ya, apakah titipan kayak titipan amplop atau sekarang titipan anak beda. Mau definisi titipan itu dulu. Ya, titipan biar bisa masuk. Cepat siswa. Kan SMA Ada bukti titipan juga beda juga gitu kan. SMA 1 kan SMA favorit. Iya. Semua orang berebut ke sana gitu kan. Nah, pasti ada juga ya pejabat atau oknum pejabat ya ini oknum dewan Ya. atau oknum sebelah Bapak yang siswa ke Proses atau tahapan PPDB itu kita lalui pertama, ya kan, sesuai online. Ya udah ikuti jadwal online. Itu dalam apa yang saya lakukan ya, yang saya kerjakan. Apalagi kemarin SMA 1 seperti itu. Tidak diterima pada saat pengumuman akhir, ya kan? Nah, saya tidak akan proses apa-apa. Saya hanya bilang kita tunggu apa langkah selanjutnya dari pemerintah, terutama dinas pendidikan. Ya kita menunggu. Nah, saya kembali kepada ke orang tua tadi yang itu Bapak bilang. Orang tua ini saya udah di zona ini kok nggak terima, hanya jadi 2 meter. Tetangga saya masuk, saya kok enggak, gitu bahasanya. Ya kan? Tetangga saya masuk kok saya kok enggak, gitu. Akan jadi masalah. Nah, kemana? Nah, kan tergantung teman, sabar Bu ya. Oke, kita bilang sabar. Dia bisa sabar. 1 hari 2 hari sabarnya. Kayak gitu kan. 3 hari, sementara pengumuman misalnya kurang lebih sampai 2 minggu, bahkan sampai sebulan. Kan begitu, keputusan dinas itu belum jelas. Nah, kita juga menunggu itu. Nah, pada 1 hari, 2 hari, sampai 15 hari, mana ada orang tua yang tenang? ya. Kan begitu? Benar. Nanti kita mau bilang tadi kan, wah, ada yang mengamuk, emosi. Nah, apalagi udah dengar sini, udah aku bisa masuk, katakan ada sebagian seperti itu. Yang kedua, ya udahlah, minta tolong aja lah, nah, kan begitu. Nah, pada orang-orang tertentu minta tolong. Ya orang ini sifatnya, saya kan coba menolong. Gitu aja bahasanya kan. Nah, kepala sekolah gimana lagi? Ya kita tunggu Pak sampai ada arahan dinas. Nah, kemudian dinas mengeluarkan perintah, sudah anak ini diterima, silahkan. Nah, udah, proses lah. Ya kita tergantung sekolah yang prosesnya. Ya kita buat, tergantung sekolah prosesnya itu, ya sebagian orang mengatakan, wah ini permainan kepala sekolah ini, menerima titipan amplop segala macam gitu. Bukan hanya anak ini titip tadi, amplop titipnya gitu. Itu tuh Itu include biasanya. Include. Ya itu kan kebiasaan begitu. Kalau memang ada buktikan saja kan gitu. Kan Bapak ini guru senior Pak. Bapak pernah di SMA 5 dan akhirnya SMA 5 juga berprestasi gitu. Nah, bisa enggak menurut Bapak nih, sekolah-sekolah di Batam, SMA yang ada di Batam ini menjadi sekolah-sekolah unggulan atau favorit tanda kutip seperti SMA 1, SMA 3? Ya, yang pertama itu pada intinya semua sekolah itu memiliki kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berkembang, ya kan? Karena anak bisa pintar karena belajar, begitu. Nah, sekarang ini tinggal sekolah itu melaksanakan PBM-nya dengan baik dan benar, proses belajar mengajar gerak. Tidak peduli dia mau belajar di mana, bahkan di bawah pohon pun boleh, kan begitu. Di rumah, apalagi kemarin kan, selama 2 tahun. Jadi semua kesempatan itu boleh. Sekolah itu bisa menjadi sekolah yang berprestasi semuanya. Sekarang kembali kepada situasi di sekolah itu. Ya, kenapa sekolah-sekolah yang sudah lama? Karena sudah terlengkap. Ya. Misalnya dalam proses pembelajaran, meraih anak yang jago menemukan sesuatu misalnya dalam kriteria anak ini bisa melakukan penelitian, kan ada itu proses anak perlombaan ya. Jadi kan prestasi anak itu kan tergantung pada jenis perlombaan yang diikuti. Apakah perlombaannya seperti O2SN, Olimpiade, ya kan, atau lomba prestasi atlet lainnya. Kan semua orang berhak. Nah, tergantung di sekolah itu punya atlet tidak kan gitu. Ya alhamdulillah
seperti teman saya, kami baru aja bangga nih, anak-anak kami ikut porprov, banyak emasnya kemarin. Oh, iya. sampai sama guru-guru, mau udah berapa kilo Pak emasnya Pak? Prestasi. Artinya apa? Ya, apabila sekolah itu sudah lengkap fasilitasnya. Kalau tidak lengkap pun, ya sudah ada beberapa sekolah itu selalu saya lihat ada teman-teman saya memposting keberhasilan ini, lomba ini. Bahkan bukan yang di Batam, di pulau-pulau itu juga banyak berprestasi. Sekarang tinggal bagaimana sekolah itu mengupgrade anak-anaknya, ikutkan dia dengan secara lomba. Disitulah anak teruji kan begitu. Ada olimpiade, itu teruji anak kita. Ya kan, bagaimana dia bisa mengikuti olimpiade, berapa orang yang bisa berhasil. Nah kalau belum berhasil kan ada upaya lagi kepala sekolahnya. Ya. Nah itu kepala juga bersama guru-guru, ya bersama-sama lah membangun sekolah itu. Kan begitu. Nah jadi selagi pimpinannya, kepala sekolahnya memiliki semangat membangun sekolah itu, semua sekolah bisa berprestasi. Ya kan? Nah, yang kedua, saya selalu bilang sama guru-guru itu. Karena di sekolah-sekolah prapurin ini ada juga kesan guru, apalah zaman zonasi ini yang masuk ke sini anak-anak kita nggak jelas lagi katanya kan. Dulu kan dites, kalau dulu memang boleh kita bangga, gampang kan gitu. Tapi saya katakan kepada guru, sekarang zaman sudah berubah, zaman masuk zonasi. Kenapa kita tidak pakai kata-kata Pertamina, mulai dari nol ya Pak? Gitu. Jadi semua anak kita format dari nol. Nah, disitulah proses kita belajar lagi. Saya selalu katakan kepada guru-guru seperti itu, jangan lagi berpikiran, oh nah ini tak boleh. Sekarang yang hebat siapa kan gitu. Nah, jadi kalau kita memang merasa hebat, menciptakan generasi yang hebat, ya kita yang memotivasi mereka. Ya guru-guru itu ya guru-guru hebat. Ya, guru hebat itu tidak memandang berapa persen anaknya kan gitu. Makanya bilang kita mulai dari nol aja, gitu kan. Nah, begitulah. Sekarang motivasinya begitu. Jangan pandang lagi anak-anak seperti, wah anak kita anak apa dari mana, zonasi ini gara-gara zonasi. Bukan itu masalahnya. Sekarang dia sudah masuk, tanggung jawab kita lah untuk merubah dia kan gitu. Alhamdulillah. Nah itulah sekarang berjalan di sekolah saya gitu. Anak-anak kita ini dibawa ke lingkungan yang lebih baik, eksklusif, perilakunya langsung mereda gitu. Jadi baik. Tapi kalau anak-anak kita bawa ke pasar, ya kan macam orang pasar aja. Ya begitu. Tergantung lingkungan ya? Itu yang pertama. Jadi karena kita berada di sekolah, lingkungan sekolah, kita benahilah sekolah itu. Nah, itu salah satu manajemen kepala sekolah itu tadi, yang sifatnya manajer.